Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita patut panjatkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan oleh karena berkat perlindungan Tuhan yang ajaib bagi kita semua, hingga kita boleh berada pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dari tanah Papua, tempat di mana audio renungan pagi ini dibuat, sampai ke ujung bagian barat Indonesia di Pulau Sumatera, saudara-saudara pendengar audio renungan pagi, saya sekali lagi menyapa Shalom. Terima kasih oleh karena saudara-saudara dapat memilih channel ini untuk mendengarkan audio renungan pagi. Kiranya harapan saya adalah saudara-saudara dapat diberkati melalui audio renungan pagi ini. Segera di pagi ini kita akan memulaikan ibadah renungan pagi. Tentunya kita akan memuji Tuhan dari buku lagu kita, dalam buku lagu Sion nomor 159 dan lagu berjudul Tak Lama Lagi Masuk Surga. Sekali lagi, lagu Sion nomor 159, Tak Lama Lagi Masuk Surga. Kita akan nyanyikan bait pertama dan kedua, dan sesudah itu kita akan lanjutkan bait ketiga dan keempat pada penutupan ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu, tak lama lagi masuk surga. Mari selesaikan kerja yang Tuhan beri, tak lama lagi masuk surga. Rahmat Allah beri kekuatan tiap hari, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu, tak lama lagi masuk surga. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah jaga kami sepanjang malam dalam tidur kami, hingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dari waktu yang ada di Indonesia Timur, waktu yang ada di Indonesia Tengah, sampai waktu di bagian Indonesia Barat, kami dalam perbedaan waktu, tetapi kami bersyukur melalui audio renungan pagi ini kami dipersatukan. Walau dalam perbedaan waktu, tapi kami boleh diajak di pagi ini untuk bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Allah yang ajaib dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami agar pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Siapkanlah hati kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengarkan boleh mengubah kehidupan kami. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus
kami persembahkan doa ini. Amin. Judul renungan pagi kita di hari ini, bagaimana uang memengaruhi Anda? Bagaimana uang memengaruhi Anda? Kisah Para Rasul 5 ayat 1, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Sekali lagi, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Kisah Para Rasul 5 ayat 1. Sekali lagi judul kita adalah bagaimana uang memengaruhi atau mempengaruhi Anda. Tidak perlu uang dianggap sebagai kutuk. Uang mempunyai nilai yang tinggi karena kalau dipakai dengan sebaik-baiknya itu dapat menghasilkan kebajikan yang dapat menyelamatkan jiwa dalam memberkati orang lain yang lebih miskin dari kita. Apabila digunakan semuanya, sekali lagi, apabila digunakan semaunya dan dengan tidak bijaksana, maka uang akan menjadi jerat bagi pemakainya. Orang yang menggunakan uang untuk memuaskan rasa sombong dan ambisinya berarti menjadikan uang itu kutuk, bukan berkat. Uang tetap menjadi suatu ujian kecintaan. Barang siapa yang memperolehnya lebih dari kebutuhannya, haruslah ia mencari akal budi dan rahmat untuk mengendalikan hatinya sendiri dan berpikir secara wajar supaya ia tidak berkeinginan menjadi pemboros sehingga dia dapat menjadi penata layan yang setia yang tidak memboroskan modal yang dipercayakan Allah kepadanya. Apabila kita mengasihi Allah melebihi segala sesuatu, maka segala sesuatu yang bersifat sementara akan berada pada tempat yang sewajarnya dalam kecintaan hati kita. Kalau dengan rendah hati kita mencari akal budi dan kesanggupan agar dapat menggunakan harta kekayaan Allah dengan sebaik-baiknya, kita akan menerima hikmat dari atas. Bila mana hati itu bersandar kepada kegemaran dan kecenderungannya sendiri, pikiran yang mengatakan bahwa uang dapat mendatangkan kebahagiaan tanpa kemurahan Allah, maka uang itu bagaikan seorang tiran, yaitu orang yang memerintah, kemudian mendapat keyakinan dan penghormatan. Si pemakainya dihormati sebagai seorang ilah. Kehormatan, kebenaran, kesalehan, dan keadilan dikorbankan di atas mezbahnya. Perintah Allah diabaikan. Digunakanlah adat kebiasaan duniawi yang sudah direncanakan Raja Mamon menjadi kuasa yang sedang mengatur. Sekiranya hukum yang diberikan Allah tetap dipelihara, sungguh berbedalah keadaan dunia dewasa ini dalam hal arti moral, rohani, dan jasmani. Sifat merasa diri sangat penting tentu tidak dinyatakan seperti keadaan sekarang ini, tetapi setiap orang memikirkan dengan sungguh-sungguh kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain. Sebaliknya, yang terjadi adalah terus menindas golongan miskin di bawah tumit besi oleh golongan hartawan, gantinya pikiran dipakai untuk menyusun rencana, baik dalam hal jasmani maupun dalam masalah rohani. Mereka memperoleh suatu kesempatan untuk berpikir dan berbuat dengan bebas. Perasaan sebagai pemilik rumah mereka sendiri mengilhami mereka suatu keinginan besar untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Segera mereka akan mendapat keterampilan mengadakan rencana dan rancangan untuk mereka sendiri. Anak-anak mereka akan dididik untuk memupuk kebiasaan rajin dan hemat, dan cara berpikir mereka pun jauh lebih besar daripada sebelumnya. Mereka akan merasa bahwa mereka adalah manusia, bukan budak, dan akan sanggup meraih kembali sebagian besar rasa hormat dan kebebasan moral mereka yang sudah lama hilang. Seri Membina Keluarga jilid 1 halaman 354 hingga 355. Kita sadari saudara bahwa uang sangat mempengaruhi hidup kita.
Ketika kita masih belum ada pekerjaan, tentu belum ada gaji, maka kita lebih tidak berbicara banyak, kita tidak lebih suka menentang. Tetapi ada banyak orang ketika dia telah memiliki kedudukan, dia sudah memiliki jabatan, dia telah memiliki banyak uang dari hasil tanggung jawab tugas yang dia percayakan. Nah, dia mulai protes, kemudian dia mulai tidak hanya mendengar, dia juga harus berbicara, dan bicaranya sudah cukup lantang. Nah, bagaimana uang itu mengendalikan? Di bacaan kita tidak mengatakan bahwa bukan berarti kita tidak perlu uang. Atau bahkan renungan kita mengatakan uang tidak dianggap sebagai kutuk. Uang itu mempunyai nilai yang tinggi, mempunyai nilai yang positif. Tetapi bagaimana kita dipengaruhi oleh uang itu? Jangan sampai kita akhirnya oleh karena uang, oleh karena harta, kita jauh dari Tuhan. Di dalam kitab suci ada perumpamaan tentang orang muda yang kaya. Kalau kita bandingkan dengan Sakeus. Sakeus bernama orang muda yang kaya. Coba saudara cari di dalam Alkitab orang muda yang kaya itu apa namanya. Tidak pernah kita temukan nama dari orang muda itu. Karena di ayat-ayat Alkitab itu mengatakan bahwa pada akhirnya lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Nah, sebenarnya ini merusak reputasi orang kaya. Artinya bahwa sepertinya ayat itu mengatakan orang kaya sukar masuk surga. Bukan orang kaya yang suka masuk surga. Tapi orang yang terikat dengan harta di dunia ini yang sukar untuk masuk surga. Akhirnya orang muda yang kaya tidak ada namanya. Artinya bahwa untuk apa orang yang tidak masuk surga ada nama di dunia ini? Lebih baik Sakeus, banyak kekurangan, dibenci oleh orang. Tapi kemudian dia memberikan bahkan bukan hanya setengah dari miliknya. Tapi lebih besar sebagian dari miliknya dia berikan kepada orang yang berkekurangan. Saudara, mari jangan uang mempengaruhi buruk dalam hal hidup kita. Tapi dengan uang yang ada kita gunakan untuk memuliakan Allah dan menolong pekerjaan Tuhan. Bukan untuk menolong Tuhan, tapi menolong pekerjaan Tuhan di mana kita terlibat dalam pekerjaan itu di dunia ini. Terima kasih, Tuhan memberkati pekabaran ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu untuk berkat yang indah, di mana kami boleh mengikuti audio renungan pagi di pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan yang kami dengarkan boleh menjadi bagian kami. Hamba-Mu berdoa menyerahkan pendengar audio renungan pagi ini di mana saja berada, dari ujung timur tanah Papua sampai ke bagian barat tanah Sumatera. Tuhan memberkati. Kiranya kami dipelihara, kami dilindungi, kami dijagai, dan semua aktivitas kami Allah turut memberkati, agar kami selalu merasakan berkat Allah dalam hidup kami. Kami boleh menikmati berkat Tuhan itu dengan satu ucapan syukur nanti pada penghujung hari, pada petang hari. Kami boleh kembali naikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan, inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini. Sekali lagi, kiranya kasih karunia daripadamu ya Bapa, di dalam damai sejahtera dari anak-Mu Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus yang ajaib ini, akan boleh menjadi bagian kami di pagi hari ini sampai selama-lamanya. Karena kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian ibadah renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan akan memberkati kita sepanjang hari ini, dan sampai jumpa pada besok pagi di dalam ibadah renungan pagi di hari yang baru. Shalom.